pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persamaan diferensial, menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan faktor integral. Sebelum masuk ke penyelesaian pada soal, kita harus tahu dulu apa itu faktor integral. Faktor integral digunakan untuk mengalihkan seluruh persamaan diferensial, yang kemudian mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk turunan total dari sebuah produk fungsi. Rumus atau persamaan dari faktor integral yaitu d per dt dalam kurung y kali faktor integral sama dengan i dalam kurung t kali faktor integral. Setelah persamaan dalam bentuk ini, kita bisa mengintegrasikan kedua sisi dengan mudah untuk menentukan solusi y dalam kurung t-nya. Oke, di soal yang pertama kita mendapatkan persamaan diferensial, yaitu dy per dt tambah 8ty sama dengan eksponensial 5t y t0 sama dengan 3. Langkah pertama, kita menentukan faktor integralnya. Di sini rumus faktor integral adalah eksponensial integral py dt. Dalam kasus soal kita ini, faktor integralnya adalah 8t. Jadi kita dapat menuliskan eksponensial integral 8t. Lalu hasil integralnya kita mendapatkan fi sama dengan eksponensial 4t kuadrat. Setelah kita mendapatkan faktor integralnya, langkah kedua kita kalikan seluruh persamaan dengan hasil fi-nya ini. Dan kita mendapatkan persamaan di bawah ini, yaitu eksponensial 4t kuadrat dy per dt tambah 8ty eksponensial 4t kuadrat sama dengan eksponensial 5t eksponensial 4t kuadrat. Setelah itu, kita sederhanakan nilai di atas dan mendapatkan d dalam kurung y eksponensial 4t kuadrat per dt sama dengan eksponensial 5t eksponensial 4t kuadrat. Di sini kita dapat menyederhanakannya lagi. dt yang tadi menjadi penyebut, kita dapat pindah ke kanan dan mendapatkan persamaan d dalam kurung y eksponensial 4t kuadrat sama dengan eksponensial 5t dikali eksponensial 4t kuadrat dt. Lalu, langkah ketiga, kita integrasikan kedua sisi dan kita mendapatkan persamaan ini. Integral d dalam kurung y eksponensial 4t kuadrat sama dengan integral eksponensial 5t eksponensial 4t kuadrat dt. Lalu, kita harus mengintegralkan persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya agar lebih sederhana. Tetapi, karena persamaan tersebut terlalu kompleks, kita memerlukan bantuan software yaitu bernama Wolfram Integral, dan kita mendapatkan persamaan seperti ini, yaitu y eksponensial 4t kuadrat sama dengan 1/8 eksponensial 4t kuadrat plus 5 plus c. Lalu di sini kita pindah ruaskan untuk eksponensial 4t kuadratnya dan menyisakan y di bagian kiri sendiri, yaitu y sama dengan 1/8 eksponensial 4t kuadrat plus 5 plus c eksponensial 4t kuadrat yang tadi kita pindahkan sebelumnya. Setelah itu, kita masuk ke langkah yang keempat. Kita menentukan konstanta integrasi c-nya. Kita menggunakan kondisi awal yang telah diberikan, yaitu y t0 sama dengan 3. Di sini kita mendapatkan persamaan 3 sama dengan 1/8 eksponensial 5 plus c. Kenapa di sini 3? Karena kita memasukkan kondisi awal yang telah diberikan, yaitu y-nya adalah 3. Jadi mendapatkan persamaan seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menentukan konstanta integrasi C. Kita menggunakan kondisi awal yang telah diberikan sebelumnya, yaitu Y T0 sama dengan 3.
Jadi kita mendapatkan persamaan 3 sama dengan 1/8 eksponensial 5 plus C. Kenapa di sini dituliskan 3? Karena kita mengikuti kondisi yang telah diberikan, yaitu Y-nya sama dengan 3. Lalu, kita pindah ruas kembali untuk 1/8 eksponensial 5 ke bagian kiri dan menyisakan C saja di sebelah kanan. Dan kita mendapatkan hasil yang lebih sederhana dari 3/1/8 eksponensial 5, yaitu 24 eksponensial 5 sama dengan C. Nah, 24 eksponensial 5 ini adalah hasil C. Kita masuk ke langkah yang kelima. Ya, ini adalah langkah yang terakhir untuk kita menyelesaikan soal ini. Langkah kelima, kita mensubstitusikan C ke dalam persamaan umum. Persamaan umum yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 1/8 eksponensial 4T kuadrat plus 5 plus C eksponensial 4T kuadrat. Di sini kita tinggal memasukkan C yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 24 eksponensial 5, dan mendapatkan persamaan Y sama dengan 1/8 eksponensial 4T kuadrat plus 5 plus 24 eksponensial 5 eksponensial 4T kuadrat. Dan ini adalah hasil akhir dari penghitungan kita. Untuk menentukan atau memvalidasi jawaban kita telah benar, kita memerlukan aplikasi yang bernama Tony. Tony ini berisikan script Python yang digunakan untuk kita melihat grafik dari hasil akhir kita dan soal apakah sama. Jika hasil dari kedua grafik tersebut sama, berarti jawaban kita telah benar. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi Tony-nya. Di sini kita telah masuk ke aplikasi Tony yang bertujuan untuk memvalidasi jawaban kita sudah benar atau tidak. Nah, di sini kita memerlukan soal dan hasil jawaban kita yang terakhir. Di sini kita perlu melihat grafik hasil dari soal terlebih dahulu untuk menentukan apakah jawaban kita benar. Di sini adalah soal yang kita dapatkan sebelumnya yang telah diubah menjadi script Python. Lalu kita lihat grafiknya apakah sudah benar. Nah, di sini kita mendapatkan grafik seperti ini. Jadi, jika kita ingin mengetahui jawaban akhir kita benar atau tidak, kita harus melihat grafik jawaban akhir kita harus sama seperti grafik yang ini. Lalu, kita harus mengecek untuk jawaban akhir kita, apakah grafik yang kita dapatkan sama. Nah, di sini bisa kita lihat untuk grafik hasil akhir kita sama dengan grafik soal sebelumnya yang tadi telah kita cek. Jadi di sini dinyatakan jawaban kita telah benar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, kita akan membahas rangkaian RL dengan sumber DC. Kita menyelesaikannya dengan faktor integral. Saya akan membacakan soalnya, yaitu pada rangkaian gambar 1, switch S menutup pada T sama dengan 0, arus pada induktor pada saat switch menutup adalah 0. Tentukan arus yang mengalir pada induktor dan plotlah arus Vs waktu. Oke, di sini kita mendapatkan E-nya. E ini adalah tegangan sebesar 55 dan R-nya adalah 3, L-nya adalah 8 mikrohenry yang kita jadikan 0,008 Henry. Di sini kita masuk ke penyelesaiannya. Ada sigma V, adalah sigma tegangan sama dengan 0. Kita dapat jabarkan sigma V itu adalah min E plus VR plus VL sama dengan 0. Bisa dijabarkan juga menjadi E minus VR minus PL sama dengan 0. Nah, untuk penjabaran yang terakhir kita bisa menuliskannya seperti ini. E kurang RI min L DI per DT sama dengan 0. Setelah itu
kita pindahkan L dan E ke kanan atau kita pindah ruas ke kanan dan menghasilkan DI per DT plus R per L dikali I sama dengan 1 per L dikali E. Dari hasil ini kita dapat melihat dan menyelesaikannya menggunakan metode faktor integral, yang dimana metode faktor integral dapat kita tuliskan seperti dy per dt plus py sama dengan q. Nah, di sini kita dapat melihat p ini ada di bagian kiri, yaitu r per l-nya, sedangkan q kita dapatkan dari sini 1 per l yang sudah saya jabarkan di bawah agar kita mudah melihat dan mengingatnya. Ya, lalu kita masukkan ke penyelesaiannya. Kita tuliskan kembali rumus yang ini dan kita substitusikan L-nya. L-nya di sini kita mendapat 0,008 Henry. Yaitu kita masukkan menjadi DI per DT plus 1 per 0,008 dikali I sama dengan 1 per 0,008 dikali 55. 55 ini adalah tegangannya. Setelah dihitung, kita mendapatkan hasil DI per DT plus 125 I sama dengan 6,875. Setelah itu kita mencari faktor integralnya menggunakan eksponensial integral PY dt yang kita substitusikan, yaitu faktor integral atau FI sama dengan eksponensial integral 125 dt. Kita hasil integralnya mendapatkan eksponensial 125t. Lalu kita masukkan dan kalikan faktor integral dengan soal yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu menjadi eksponensial 125t di per dt sama dengan eksponensial tambah eksponensial 125t dikali 125i sama dengan 6,875 eksponensial 125t. Hasilnya kita mendapatkan integral d dalam kurung i eksponensial 125t sama dengan integral 6,875 eksponensial 125t dt. Hasil integral dari persamaan ini adalah I eksponensial 125t sama dengan 55 eksponensial 125t plus c. Lalu kita pindahkan eksponensial 125t ke kanan dan menyisakan I di bagian kiri dan menghasilkan 55 plus CE 125t. Dan kita substitusikan nilai I dan T-nya. Di sini 0 sama dengan 55 plus C. Di sini kita tinggal memindahkan C ke bagian kiri dan 55 tersebut menjadi minus, yaitu minus 55. Setelah itu kita masukkan nilai C pada hasil. Kita di sini tinggal mensubstitusikannya saja. I sama dengan 55 plus CE 125T didapatkan dari yang ini tadi. Lalu kita tinggal masukkan nilai C-nya, yaitu min 55 yang dituliskan seperti berikut. I sama dengan 55 dikurangkan 55 min 55 eksponensial 125T yang didapatkan hasil akhir adalah I sama dengan 55 dalam kurung 1 minus E 125T. Nah, ini adalah hasil akhir dari penghitungan rangkaian RL dengan sumber DC menggunakan faktor integral.